Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, 2 orang perempuan mencoba terobos Istana Negara di Jakarta Pusat. Keduanya berharap bisa bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengadukan masalah hukum yang sedang mereka hadapi. Dua perempuan ditangkap polisi saat hendak menerobos Istana Negara Jakarta Pusat. Keduanya mengaku sebagai korban asuransi dan korban penggelapan dana. Kedua pelaku nekat menerobos istana untuk mengadukan permasalahan yang sedang mereka hadapi kepada Presiden Joko Widodo. Menurut keterangan polisi, keduanya tidak saling mengenal dan baru pertama kali bertemu di depan Istana Negara. Jadi masih sampai pembatas barier, barier pembatas depan istana. Keburu diketahui oleh petugas kami yang ada di depan pintu Monas. Kemudian ditanya keperluannya apa, dan yang bersangkutan sempat memang tadi menangis, merebahkan dirinya di aspal bahwa yang bersangkutan ada permasalahan terkait dengan asuransi. Aksi nekat serupa sebelumnya juga pernah terjadi. Seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya ditangkap polisi di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta. Perempuan ini bahkan sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga. Namun dengan sigap, aparat langsung membekuk pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Tengah tersebut berkunjung ke rumah kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia. Kunjungan Ganjar Pranowo ke rumah kelahiran Bung Karno disambut kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, kunjungan Ganjar Pranowo ke rumah kelahiran Bung Karno untuk napak tilas sekaligus mendapatkan spirit dari rumah kelahiran sang proklamator. Setelah kunjungan ke rumah Bung Karno, Ganjar Pranowo akan terus bergerak melakukan konsolidasi dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersilaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghofilin, Jember, Jawa Timur. Kedatangan Anies Baswedan disambut pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghofilin, Gus Bakuni Purnomo. Dalam kunjungan tersebut, Anies Baswedan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Komplek Pondok Pesantren. Di hadapan jemaah, Anies berharap persatuan terus dijaga. Gerakan subuh, tapi setiap Sabtu. Karena kalau di Jakarta itu banyak yang berangkat kantor sebelum subuh. Kaos bergambar Prabowo Subianto yang dipakai oleh Kaisang Pangarep menjadi perhatian publik. Namun Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak Kaisang enggan menjawab soal adanya kemungkinan adiknya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Aksi anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang mengenakan kaos bergambar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi perhatian. Foto yang diambil pada 24 April 2023 ini diposting oleh Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai kakak Kaisang mengatakan aksi adiknya itu dilakukan karena diduga mengidolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran menolak menjawab soal adanya kemungkinan Kaisang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Tanya Kaisang. Atau apa mungkin karena ada kedekatan dengan Pak Prabowo terus dia memutuskan ingin masuk ke Gerindra? Semuanya dekat. Pak Prabowo dekat, Pak Ganjar dekat. Itu ada dorongan dari situ untuk masuk ke Gerindra atau bagaimana, Mas? Kalau Mas melihat? Saya tidak pernah mendorong. Kalau Mas Kaisang sendiri kan selama ini tanya Kaisang minta saran ke Mas Gibran gitu misalnya? Enggak. Sementara itu terkait keikutsertaan Prabowo di Pilpres 2024, Ketua DPD Gerindra menyatakan Ketum Gerindra itu akan maju dan telah mendapat dukungan, salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, alhamdulillah Bapak Prabowo terus maju sebagai capres. Bahkan surveinya semakin tinggi, semakin baik, dukungan semakin banyak, kami juga semakin mantap, solid,
dan insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi Presiden 2024-2029. Terkait nama Cawapres, itu sudah diamanahkan menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo dengan Caimin yang sudah berkoalisi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusung oleh partai atau gabungan partai politik jika sudah memenuhi ambang batas syarat percalonan, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Saat ini Gerindra memiliki 78 kursi di DPR dan PKB 58 kursi. Jika dijumlah menjadi 136 kursi dan dianggap telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Bursa calon wakil presiden tak kalah panas dengan bursa calon presiden. Jelang Pilpres 2024, sejumlah tokoh nasional dinilai memiliki elektabilitas tinggi untuk bisa mendongkrak tingkat keterpilihan pasangannya. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan tokoh lainnya, yakni 18,2%. Elektabilitas Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon wakil presiden terus menanjak naik menjelang pemilu 2024. Mantan Presiden Inter Milan ini dalam survei yang dirilis Survey and Polling Indonesia atau SPIN memiliki elektabilitas 18,2%, jauh mengungguli pesaingnya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 13,1% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,3%. Banyak yang mengatakan posisi cawapres ini akan menentukan gitu ya. Nah, kalau dari survei SPIN ini kita tanyakan kepada responden by phone, itu Erick Thohir ya yang menduduki peringkat pertama dengan 18,2%. Memiliki tingkat keterpilihan yang terus menanjak tiap bulannya, Erick Thohir dinilai akan mampu mendongkrak elektabilitas pasangannya dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah fasilitas penunjang KTT ASEAN di Labuan Bajo. Presiden melihat langsung kesiapan RSUD Komodo serta mendatangi pusat media dan menyapa para jurnalis yang tengah bekerja. Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RSUD Komodo disiapkan untuk mendukung perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN tahun 2023. Menurut Presiden, peralatan di RSUD Komodo sudah cukup lengkap untuk penanganan sejumlah penyakit berat. Namun Presiden mengakui, RSUD Komodo masih membutuhkan penambahan dokter spesialis. Dan kalau kita lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, untuk jantung, stroke, semuanya ada. Tetapi memang problemnya ada di masih kekurangan dokter spesialisnya. Jadi ini nanti yang segera akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan juga. Usai meninjau kesiapan fasilitas kesehatan, Presiden Joko Widodo juga mendatangi pusat media atau Media Center KTT ASEAN di Hotel Bintang Flores. Presiden menyapa para jurnalis dari berbagai negara yang tengah bekerja. Presiden menanyakan kualitas koneksi internet kepada sejumlah jurnalis. Kedatangan Presiden Jokowi mengejutkan para wartawan asing maupun wartawan lokal yang tengah meliput kegiatan KTT ASEAN ke-42 ini. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Gisela Nurrahma, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.